Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Jakarta Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam acara Wisdom. Saya percaya Bapak Ibu terus ada dalam genggaman Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, dalam ke depan ini, 3 pengajaran ke depan akan belajar banyak hal terkait dengan firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi Anda. Mungkin Anda sering mendengar Bapak Ibu, tapi sedikit mungkin kurang pemahaman. Nah Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan ini supaya engkau bisa mendapatkan lengkap apa yang harus engkau mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Anda bisa mengerti lebih jelas, Anda jangan lupa siapkan Alkitab, tulis, dan kertas. Dan dari situ kita akan belajar bagaimana kita akan terus ngikut Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memberikan pada kami doa, daya, dan dana. Kami percaya apa yang kau berikan pada kami, Tuhan yang membalas itu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Bapak Ibu, itu yang bisa kami katakan. Ada beberapa hal lagi yang kami harus doakan. Saya menerima beberapa masukan daripada pemirsa. Ada hal yang perlu saya doakan terkait dengan Bapak Ibu. Kita berdoa bersama dan kita melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati umat-Mu. Engkau yang memberkati kami semua. Engkau yang menunjukkan bagi kami kasih setia dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Engkau yang menunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau yang merawat kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk orang yang punya masalah emosi. Dalam jiwa mereka, Tuhan berikan sejahtera. Yang punya masalah keuangan, kami tahu Tuhan Engkau yang berfirman, Engkau yang mengatur, memberikan hikmat pengertian, supaya kami tidak terpaut pada dunia, tapi kami berpaut kepada Engkau. Anugerah-Mu limpah lebih dari cukup. Engkau yang memberikan umat-Mu anugerah yang besar untuk kehidupan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang punya masalah dalam hal hubungan, baik masalah hubungan dalam rumah tangga, dalam suami atau istri kami, juga masalah bagi mereka yang belum mendapatkan pasangan. Kami mengerti semua ada dalam kendali Tuhan. Anugerah Tuhan limpah, bahkan lebih dari cukup. Engkau mengatakan supaya kami mencari dalam kerajaan Tuhan dan semuanya akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau yang menyembuhkan. Engkau yang membuat kami mengerti betapa kehidupan ini harus dijaga. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kami dan Tuhan memberikan kepada kami langkah berikutnya supaya kami boleh mengikut Tuhan. Anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dari 4 hal ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang saya bisa berikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai pelajaran kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Jakarta Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Saya senang sekali bahwa hari ini kita belajar mengenai mantel. Mantel adalah, ya Anda berkata pengurapan, atau Anda berkata merupakan kasih karunia Tuhan berikan kepada manusia. Ya, itu adalah merupakan sebuah mantel. Nah, Bapak Ibu, Anda melihat dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tuhan itu menyerahkan bagi kita semua sebuah mantel yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, Anda melihat kisah mengenai Musa. Musa adalah seorang nabi besar, bahkan terbesar, Bapak Ibu, kalau Anda melihat, karena sampai hari ini, semua orang dari semua bangsa mengakui Musa sebagai orang yang besar. Musa di akhir hidupnya, dalam karya perjalanan hidupnya, dia dipanggil Tuhan ke Gunung Nebo. Di sana Musa harus mengakhiri segala sesuatunya dan Tuhan menyerahkan tongkat, menyerahkan tampuk pemerintahan berikutnya kepada penerusnya, yaitu Yosua. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini, Musa menyerahkan mantelnya dan hari itu Musa meninggal. Kita tahu bahwa Yosua kemudian tampil sebagai pemimpin dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar sekali, yang ajaib banget, dan Anda mengerti bahwa kisah itu Alkitab tulis mengenai kisah perjalanan hidup Musa.
Juga kalau kita melihat Elia di waktu terakhir, waktu Tuhan mengatakan bahwa Elia akan selesai bertugas, Elia sedang berjalan bersama dengan Elisa. Dia pergi ke Bethel, pergi ke Yeriko, dan satu tempat kemudian Elisa dijemput oleh kereta berapi yang berkuda. Dan beliau pergi ke sana. Dan sebelum pergi, dia meninggalkan jubahnya, mantelnya. Dan Elisa kemudian mengambil jubah itu, dia menanggalkan jubahnya, mengambil jubah itu, dan menjadikan itu sebagai mantel kekuasaan yang artinya adalah penerus dari Elia. Kisah itu Anda sudah sering mendengar Musa dan Elia meneruskan mantelnya kepada manusia berikutnya untuk tugas Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ini yang menarik. Tuhan Yesus waktu malam dia ada di Getsemani, kemudian mencurahkan segala hal di sana, dan kemudian besok paginya, kemudian Tuhan meninggal, dan kita tahu bahwa Tuhan itu waktu meninggal, dia juga harus menyerahkan mantel. Karena konsep mantel ini adalah konsep yang ada di PL, yang harus terjadi di PB. Nah, mantelnya apa? Mantel kan harus jatuh pada seseorang. Apa jatuh pada Petrus, atau jatuh pada Paulus, atau kepada Yohanes, atau kepada Andreas, Filipus? Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Mantel yang seperti apa yang turun waktu Tuhan meninggal, dan kita harus ambil mantel itu. Siapa dari murid Tuhan Yesus yang menerima mantel ini? Mantel dari Mesias ini sangat luar biasa. Tidak mungkin hilang, Bapak Ibu. Karena ini adalah sebuah aturan yang ada di PL yang harus terjadi di PB. Jadi tidak mungkin mantel itu hilang. Harus turun pada seseorang. Tapi siapa? Nah, Bapak Ibu, ini yang terjadi. Mantel itu sungguh sangat besar. Mantel itu sungguh sangat luar biasa sekali. Dan mantel itu tidak dapat dipegang oleh satu orang. Bapak Ibu, pengurapan Tuhan itu begitu dahsyat dan begitu luar biasa sekali. Dan mantel dari Tuhan Yesus itu tidak dapat dipegang oleh satu orang. Itu harus dipegang oleh semua orang. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, ini yang menarik. Mantel Tuhan Yesus itu akan dipegang oleh semua orang yang percaya kepada Dia. Dan dari situ, mantel itu akan bekerja untuk membawa kita pada tugas kita berikutnya. Mantel ilahi ini tidak hanya mengubah hidup Anda, Bapak Ibu, tapi juga bicara hal berikutnya, yaitu panggilan Anda. Dan panggilan itu dalam kehidupan Anda harus Anda selesaikan. Jadi panggilan Tuhan itu bicara mengenai mantel. Dan dalam panggilan itu ada sebuah pengurapan yang memampukan Anda untuk menyelesaikan tugas dari panggilan itu. Itu juga dikuasai oleh mantel itu. Mantel ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Ini mengubah hidupmu, membawa engkau dalam panggilan, dan mengurapi engkau, sehingga engkau sanggup menyelesaikannya, Bapak Ibu. Mantel ilahi ini, inilah yang Tuhan katakan, menjadi Roh Kudus yang engkau akan terima. Nah, Bapak Ibu, Anda mulai menebak. Siapakah atau apakah mantel itu? Saya mau katakan, mantel itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada manusia, orang percaya hari itu, dan dari situ, kepada 12 rasul dan kepada banyak orang yang sedang berkumpul di loteng atas waktu itu, ada 120 orang di sana, dan kemudian dari situ menyebar dan menyebar sampai hari ini, dan hari ini masih menyebar ke orang lain. Itu sebabnya luar biasanya mantel itu harus dikembangkan dan dilakukan ini untuk tugas Tuhan yang akan kita selesaikan pada hari ini. Bapak Ibu, ini yang menarik. Mantel Tuhan Yesus sungguh dahsyat, tidak dapat dipegang oleh satu orang. Tidak dapat dikendalikan oleh satu orang, harus dikendalikan oleh orang banyak. Dan orang itu tidak terbatas, harus banyak orang dan bertambah jumlahnya sampai semuanya mendapatkan mantel itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sudah terima mantel daripada Tuhan Yesus.
engkau dan saya sudah menerima Roh Kudus sebagai janji Tuhan yang kita terima waktu Tuhan mengatakannya kepada kita. Nah, ini yang terjadi dalam hidup kita. Waktu engkau menerima mantel itu, menerima Roh Kudus ini, hidupmu akan diubahkan. Anda melihat bagaimana Yosua mengalami perubahan hidup yang luar biasa sekali setelah menerima mantel daripada Musa. Bagaimana Elisa mendapatkan hidup yang luar biasa sekali. Kita tahu Elia membuat 16 mujizat. Tapi Elisa 32. 2 kali lipat lebih banyak daripada Elisa. Dan Elisa hidupnya sungguh diberkati sekali. Nah, hari ini bagaimana hidup kita setelah menerima mantel daripada Tuhan Yesus yang kemampuannya berlipat kali ganda melebihi Musa dan melebihi Elia. Hari ini hidupmu pasti berubah. Kita sudah menerima Tuhan. Dan menerima Tuhan Yesus itu bukan sekedar hanya aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Bukan, Bapak Ibu. Tapi disinilah kita menemukan satu perubahan hidup yang luar biasa. Pertama-tama dalam bidang ekonomi, dalam bidang hubungan, dalam bidang emosi, dalam bidang kesehatan. Engkau akan dipulihkan semuanya. Dan hidupmu akan dibuat seturut dengan kehendak Tuhan untuk lakukan di muka bumi ini. Saudara Tuhan, engkau dan saya dipilih oleh Tuhan bukan hanya menjadi orang yang ikut Tuhan saja, tapi menjadi seorang pengikut yang akan menyelesaikan tugas daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan engkau kekuatan. Tidak hanya itu saja, Tuhan memberikan engkau kemampuan, Tuhan memberikan engkau sejahtera, memberikan sukacita, dan banyak hal lain sebagainya, supaya hidupmu dan hidup saya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera ilahi. Bapak Ibu, saya melihat mantel dari Mesias. Mesias mantel adalah mantel yang kudus, yang akan mengubah hidup Anda dan hidup saya. Kita sungguh beruntung sekali Bapak Ibu, karena kita punya Tuhan Yesus. Ajaib dan sungguh bagi kita adalah panutan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hidup Anda hari ini? Kalau engkau hari ini hidup berdasarkan Tuhan Yesus, engkau mengerti kisah ini, engkau memahami kisah ini, saya percaya hidup Anda pasti berubah. Hidup Anda adalah kemampuan untuk Anda berubah ada di mantel itu. Ada di tangan mantel itu, dan engkau pasti bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Engkau tidak lagi hidup dengan penuh penderitaan, dengan penuh masalah, tapi itu sedikit demi sedikit akan dihancurkan. Dan hari itu engkau akan tampil, bahkan tampil sebagai pemenang. Alkitab berkata, Mesias mantel adalah hal yang luar biasa yang harus engkau dan saya dapatkan. Hari ini, waktu engkau menerima Tuhan sebagai Juru Selamat dan sebagai Raja dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ajaib yang Tuhan ceritakan bagi hidup kita, saya berdoa, biarlah Bapak Ibu mengerti hal ini dan melakukan tugas Tuhan sampai pada akhirnya. Shalom.